Untuk mulai webinarnya kita mulai pukul 9 pas 9.00 ya teman-teman. Untuk yang belum hadir bisa di Japri, dikabari ya kalau acara webinar ini akan dimulai. Ini yang hadir dari mahasiswa Unisnu semua kah? Dimohon untuk teman-teman bisa on cam semua. Oke, dari PAI, Mbak Naili. Ini mahasiswa Unisnu semua ya? Untuk webinar HIM. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Nasir, SS MPD, selaku narasumber pada webinar kali ini, dan semua teman-teman peserta webinar TOEFL yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, sehingga kita bisa berkumpul dalam belajar, dalam rangka belajar TOEFL, terkait dengan TOEFL dalam keadaan sehat ya teman-teman. Kedua kalinya, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah nanti. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan melaksanakan kegiatan webinar yang bertemakan tuntas kupas TOEFL, tes TOEFL gitu ya. Yang nantinya akan dinarasumberi oleh pemateri kita pada pagi hari ini yang sangat luar biasa dalam bidangnya gitu ya. Begitu langsung saja kepada Bapak Dr. Muhammad Nasir SS MPD selaku dosen bahasa Arab
FTIK Undisnu Jepara, dipersilahkan. Cek. Terdengar suara saya? Iya, Bapak. Oke. Kalau memungkinkan peserta bisa on kamera ya kalau memungkinkan ya. Oke, silahkan untuk Nah, peserta on diharapkan kamera. untuk on cam semua. Nanti dianu Mbak ya. Di apa Mbak? Iya, screenshot Mbak ya. Iya, Pak. Nah, ayo semuanya yang semester 7 khususnya ini. Subhanallah. Wa sahlan, Doktur. Mukhlas, Masya Allah. Ustaz Doktur. Hair. Iki ya Mas, anu nih Mas. Mas IT ini gimana nih? Apa namanya? Slide-nya yang mana nih bukanya ini? Slide-nya Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah fi hadil munasabah nahnu naltaqi bi online bi wasilati Zoom. Urahibukum tarhiban ahlan wa sahlan bi hudurikum fi hadil munasabah khususan uqaddim asyqal jazil ila al-ustad Dr. Mukhlas Yusa qad hadara fi hadil munasabah fa insyaallah bi du'aihi wa bi himmatihi nahnu sa nastamir hazal barnamis bihammasah wa nasyad insyaallah. Insyaallah. Langsung saja akan saya sampaikan sa'uqaddim lakum bi lughah Indonesia. Akan saya sampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia saja. Mungkin bisa campur-campur Arab, Indonesia sama Jawa ya. Insya Allah nanti memberikan pencerahan untuk kita semuanya. Yang pertama, saya mohon maaf ya kepada suhu-suhu kami, guru-guru kami yang lebih ar-rasikhina fil ilmi ya, yang lebih pandai, yang lebih menguasai di bidangnya. Terlebih Ustadz Dr. Mukhlas yang beliau memang expert ya di bidang bahasa Arab ataupun Inggris. Ini menjadi motivasi yang muda-muda seperti kita ini untuk tetap bersemangat untuk mempelajari bahasa sebagai media untuk menambah khasanah keilmuan keislaman ataupun khasanah keilmuan ilmu-ilmu humaniora yang berkembang di Eropa ataupun di Timur Tengah khususnya sehingga ditulis dengan bahasa-bahasa Arab dan seterusnya. Yang kedua, saya mohon maaf, saya bukan berarti pakar di bidang hal ini, akan tetapi saya akan mencoba untuk berbagi informasi ya. Jadi saya mengatakan bukan berbagi ilmu ya. Saya belum memiliki ilmu sedalam ini ya. Saya hanya berbagi informasi terkait dengan tes kompetensi bahasa Arab ya. Tes kompetensi bahasa Arab. Ada yang mengatakan ikhtibar, ada menggunakan istilah ikhtibar, kafaah wa maharah al-lughah al-arabiyah. Kemudian ada yang menggunakan istilah TOEFL ya, TOEFL. Test of Arabic as Foreign Language ya. Ini mungkin agak pelo di bahasa Inggris ini ya. Jadi sebenarnya kata ya. Jadi sebenarnya istilah TOEFL itu sebenarnya kan adopsi. Ingin menyamakan istilah yang dipergunakan di bahasa Inggris kan begitu. Sehingga menggunakan kata TOEFL, Test of Arabic as Foreign Language begitu.
Tapi kalau dengan bahasa Arabnya ya ikhtibar ya. Ikhtibar, kafa'ah, wa mahara al-lughah al-arabiyyah. Jadi ada namanya kafa'ah, ada yang namanya maharah begitu. Ada yang hanya menggunakan ikhtibar maharah ada. Jadi masing-masing lembaga ataupun perguruan tinggi yang menyelenggarakan itu apa namanya menggunakan berbagai macam istilah. Yang penting di situ adalah kemahiran berbahasa. Jadi ada tes kompetensi bahasa Arab. Kalau kompetensi kan kafaah begitu. Jadi ada menggunakan ikhtibar kafaah begitu. Ada namanya ikhtibar maharah begitu dan seterusnya dan seterusnya. Ini istilah TOEFL itu hanya semacam ya untuk mempersamakan mustolahat ya istilah-istilah biar tidak asing di telinga apa namanya orang-orang awam gitu ya. Kan sudah familiar TOEFL ya, kemudian menggunakan kata TOEFL. Kalau E berarti English, kalau A berarti Arabic. Ini hanya sebagai padanan istilah saja untuk mengimbangi penggunaan bahasa-bahasa yang sudah dikenal oleh masyarakat, khususnya masyarakat umum, sehingga istilah TOEFL ini biar menjadi familiar, tidak asing. Artinya apa? Sehingga tes ini bukan menjadi suatu momok ya, atau memedi ya bahasanya. Enggak, tapi hal yang familiar buat kita semuanya. Familiar ya, familiar. Tidak ada yang asing buat kita. Makanya di sini sebenarnya kata foreign ya ini, foreign language ya, bahasa asing ya. Ini kan sebenarnya kan kita mengatakan bahasa asing atau bahasa kedua kan sebenarnya merujuk pada budaya atau ideologi budaya suatu bangsa begitu. Kalau dalam konteksnya Dr. Mukhlas, Pak Yusa, ya mungkin enggak foreign language itu, bahasa Arab Inggris itu. Jadi sudah menjadi second language begitu. Makanya ada dua istilah, ada foreign language, ada second language begitu. Jadi bahasa asing itu artinya kan bahasa yang memang hampir tidak kita gunakan dalam percakapan keseharian, itu dianggap bahasa asing begitu. Tapi kalau second language itu kan bahasa yang memang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Second language begitu. Artinya bahasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita orang Muslim, bahasa Arab kan nggak bahasa asing sebenarnya. Bahasa ibadah kita. Kira, Dr. Mukhlas ya? Nah, sahih. Iya. Insyaallah. Bahasa Arab nggak bahasa asing sebenarnya buat kita. Kita mau makan bismillahirrahmanirrahim. Ba'dal makan alhamdulillahi. Wajing temannya wahai alhamdulillah. Kita menjawab yarhamukallah. Mau wudu, nawitul wudu'a. Mau tidur bismika Allahumma ahya. Tahlil Mau sholat, artinya kadang-kadang kita perlu mendudukkan satu konteks ya. Jadi istilah foreign sama second language. Oke. Makanya dalam konteksnya Dr. Mukhlas mungkin bahasa Arab, Inggris tidak bahasa asing. Ya bahasa kedua ya. Berarti test of Arabic, baca Quran. Ya. Test of Arabic as second language. Begitu, tidak foreign language begitu. Makanya ini perlu kita sepakati sebenarnya ya. Meskipun ini sebuah wacana bagi saya itu penting begitu. Artinya bisa jadi bahasa Inggris itu bisa menjadi bahasa kedua bagi rakyat Indonesia. Sudah tidak menjadi bahasa asing. Karena apa? Dipengaruhi oleh peradaban budaya yang terus berkembang. Artinya semakin budaya berkembang, itu suatu bangsa pasti akan mudah mengenal, memahami, bahkan menguasai budaya-budaya asing atau budaya-budaya di luar kebudayaan kita. Sehingga lama-lama jadi familiar begitu. Nah, ini. Jadi bisa jadi bahasa Arab ataupun bahasa Inggris ataupun bahasa Korea ya ataupun bahasa Jepang yang sudah sering kita dengar di beberapa hiburan-hiburan kan banyak menggunakan bahasa Korea. Sudah nggak asing sebenarnya itu. Nah, ini bagian dari perkembangan budaya dan peradaban manusia. Bisa jadi bahasa-bahasa yang berkembang di dunia ini sudah tidak menjadi bahasa asing bagi setiap bangsa dan ke bangsa yang lainnya, sudah menjadi bahasa kedua begitu. Tapi kalau saya sepakat ya dengan
dengan pendapat bahwa bahasa Arab adalah bahasa kedua bagi orang Muslim, khususnya yang ada di Indonesia begitu. Tapi kalau ada yang menentang ya tidak apa-apa lah. Tapi saya punya satu pemikiran, satu opini bahwa bahasa Arab itu bahasa kedua buat orang Muslim, bukan bahasa asing lagi. Karena kita sudah keseharian kita sudah menggunakan bahasa Arab ya dalam keseharian ya, dalam doa, dalam ibadah sudah kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti Arab bukan menjadi bahasa asing, tapi bahasa kedua. Sudah familiar banget lah. Kalau dalam bahasa Arab ya lughah ma'lufah ya. Jadi bahasa sudah familiar. Familiar language ya, begitu. Itu terkait dengan istilah kompetensi, kemudian pemahaman kata foreign dan second language ya, begitu. Iya. Selanjutnya saya akan menyampaikan sedikit informasi saja, berbagi informasi. Yang pertama kita sudah sepakati bahwa istilah tawaful adalah bagian dari penyamaan atau adopsi dari istilah yang sudah berkembang yaitu TOEFL. Ada 4 poin yang perlu saya sampaikan insya Allah nanti. Yang pertama TOEFL definisinya apa ya? Kemudian yang kedua tujuan TOEFL itu apa? Kemudian tips dan trik menghadapi ujian TOEFL. Ini masing-masing bisa berbasis pengalaman masing-masing. Ini hanya informasi saja. Yang terakhir adalah fungsi sertifikat TOEFL. Kira-kira fungsinya apa? Nah, nanti akan kita bahas satu persatu. Oke, di yang pertama TOEFL ya, singkatan dari Test of Arabic as Foreign Language. Ini diambil dari saudaranya bahasa Inggris. Berarti Arab Inggris bersaudara ya dokter ya. Saudara ya, saudara. Saudara serumpun bahasa ya. Yang menggunakan istilah TOEFL ya, Test of English as Foreign Language. Iya, tadi saya di awal sudah kita sepakati tadi ya. Iya. Kalau saya mengatakan ya adopsi aja sebenarnya, adopsi. Mempersamakan saja istilah agar mudah dikenal, mudah familiar lah di kalangan masyarakat begitu. Karena yang sudah masukkan TOEFL begitu, tes TOEFL begitu. Meskipun ada macam-macam jenisnya ya. Jadi ada yang ITP, ada macam-macam ya, TOEIC dan seterusnya itu. Kemudian yang selanjutnya adalah teknisnya ya, teknisnya. Ada yang paper based test ya, menggunakan kertas. Ini saya masih ingat punya pengalaman nih ketika saya mau daftar S3 di Brunei ya, di Brunei atau di luar negeri itu ada harus punya sertifikat ITP ya, ITP. Ketika itu saya tes di UIN Surakarta gitu ya, di UIN Surakarta itu. Mintanya sampai 500 itu ITP itu. Minimal 500, tapi saya tidak lolos. Kurang sidik gitu ya. Gelang-gelangnya apa ya? Itu pakai paper based test. Ya, kita mendengarkan ada audio di kan kita pakai paper saja gitu. Kemudian yang kedua ada yang namanya computer based test ya, CBT ya. Sudah berbasis komputer. Ini termasuk yang dikembangkan di Uniswa. Insya Allah sudah komputer based test ini sudah insya Allah. Nanti akan dikembangkan menjadi IBT begitu. IBT ya, internet based test. Insya Allah nanti bertahap akan kami usahakan ya. Nanti Dr. Mukhlas bisa membantu untuk teknis dan macam-macamnya nanti ya. Ini ya. Dulu pakai PBT, kemudian berkembang menjadi CBT, kemudian yang terakhir ada IBT begitu. Ini yang dikembangkan. Jadi kampus-kampus besar negeri ya biasanya sudah menggunakan internet based test begitu. Jadi bisa online. Kita tesnya di Jepara, padahal kampusnya di Jogja misalkan, kampusnya di Jawa Timur, di Jawa Barat, sudah bisa menggunakan internet ya begitu. Yang penting sinyalnya wifi-nya bagus begitu, tidak ada masalah. Begitu tes selesai, nggak tunggu sampai lama, langsung skor keluar ya, langsung tinggal nunggu 5 menit langsung keluar begitu. Skornya langsung keluar gitu, kalau sudah pakai internet ini. Ini memang memerlukan piranti ya, infrastruktur yang sangat mahal ya, yang sangat mahal memang pirantinya harus mahal. Servernya harus sekian begitu. Jadi ada beberapa ketentuan yang
harus dipenuhi sehingga bisa melaksanakan IBT begitu, internet based test begitu. Kalau PBT kan gampang ya begitu. Tinggal menyiapkan tag-nya, audionya, kemudian lembar jawabannya begitu. Kalau komputer based test ini agak ribet juga. Kadang sistemnya kalau nggak mendukung ya sering error begitu, sering error. Ya, sering error. Yang dikembangkan sekarang menggunakan apa namanya? Aplikasi Moodle biasanya ya. Aplikasi Moodle itu bisa digunakan kalau di perguruan tinggi itu bisa langsung masuk di servernya kampus ya, langsung server besarnya menggunakan aplikasi Moodle ya. Saya pernah tanya itu memang menggunakan Moodle istilahnya. Itu langsung masuk di servernya kampus begitu. Langsung masuk datanya di kampus begitu. Tapi kalau yang CBT ini bisa ya perbayar ya, istilahnya perbayar. Menggunakan websitenya seseorang kemudian perbayar itu CBT bisa seperti itu. Tapi harapannya kalau sudah maju ya harusnya sudah menggunakan internet based test itu. Sudah tidak menggunakan PBT ataupun CBT, harus sudah internet based ya. Jadi tes berbasis internet harusnya sudah menyampai pada ke apa namanya spek itu seharusnya kalau di kampus-kampus besar begitu. Ya terkait dengan teknis ya, teknis pelaksanaannya. Selanjutnya adalah klasifikasi ya, klasifikasi. Jadi tes ya, tes kan bagian dari apa namanya instrumen evaluasi ya, instrumen evaluasi berupa tes ataupun non tes kan begitu. Jadi makanya di sini ketika mengklasifikasikan tes bahasa Arab itu tetap merujuk pada teori ya, teori evaluasi begitu. Jadi ada namanya tes hasil belajar. Ini terkait dengan untuk mengukur ya, untuk mengukur kemudian menilai. Dia evaluasi berarti kan mengukur, kemudian menilai, kemudian menjustifikasi. Itu sistem yang dikembangkan di kurikulum. Jadi kalau tes hasil belajar itu lebih kepada itu lebih kepada tes yang memang didesain untuk mengukur ketercapaian kurikulum. Ya, dipertasili. Ini bisa istilahnya apa ya? Bisa istilah tes formatif ya, ada formatif. Jadi ada ikhtibar takwini, ada namanya ikhtibar binai begitu. Ada formatif, ada sumatif ini. Jadi tes hasil belajar lebih kepada ketercapaian kurikulum. Entah itu di madrasah ataupun di tinggi ya, atau di lembaga pendidikan masing-masing. Atau kurikulum yang dikembangkan di Indonesia. Kalau misalkan di perguruan tinggi di Indonesia itu menggunakan KKNI, jadi kurikulum KKNI. Ya, kalau di madrasah itu menggunakan kurikulum KMA, ya, Keputusan Menteri Agama ya, tahun nomor 183, 184, 189. Kalau mungkin di sekolah menengah atas ya, misalkan bisa saja ikut yang ke-13 dan seterusnya. Itu ikhtibar tahsili ya, lebih kepada ketercapaian kurikulum. Yang kedua adalah tes kemampuan bahasa ini secara umum. Jadi bahasa secara umum, entah itu dari tujuan akademik ataupun tujuan yang lainnya. Karena pada dasarnya orang belajar bahasa itu ada beberapa tujuan. Yang pertama tujuan akademik, kurikulum tadi. Ada yang tujuan untuk apa? Untuk hubungan internasional ya. Nah, itu ada terkait dengan pengembangan ekonomi itu ada. Jadi tes kemampuan bahasa ini lebih umum cakupannya. Dia lebih kepada ranah akademik ataupun ranah untuk kerja begitu. Tes kemampuan berbahasa. Jadi menggunakan kata ikhtibar al-kafa'ah al-lughawiyah begitu. Ikhtibar kafa'ah al-lughawiyah. Makanya kadang-kadang kita perlu membedakan. Jadi ada istilah maharah. Ya. Dalam kurikulum madrasah ataupun perguruan tinggi KKN itu bisa menggunakan kata maharah. Skill. Tidak menggunakan kata kafa'ah. Jadi menggunakan kata maharah. Karena apa? Dia lebih fokus pada tujuan akademik. Ini semua bahasa itu kan ada listening, ada speaking, kemudian ada reading, kemudian ada writing. Jadi ada istima, kalam, qiraah, kemudian
kitabah itu maharah gitu ya. Tapi kalau sudah ngomong kafaah itu lebih luas lagi sebenarnya. Sudah masuk kepada ranah performa berbahasa, atau lagi ada teori kreatif berbahasa, ada istilah improvisasi berbahasa, dan menggunakan teorinya Delhemes dan seterusnya itu lebih kepada kafaah. Tapi kalau sudah bilang maharah itu lebih fokus kepada akademik, ya akademik. Tapi kalau sudah kafaah sudah performa berbahasa sebenarnya. Makanya diperlukan berbagai macam pendidikan dan pembelajaran pelatihan yang lebih luas lagi daripada dengan menggunakan kurikulum yang ada di akademik. Makanya kemudian di Indonesia muncul ya di mana di Pare Kediri ya, ada di Pare, kemudian Gontor mendirikan apa namanya pelatihan bahasa macam-macam. Itu apa? Ya untuk tadi mengembangkan kafaah al-lughawiyah ini, tes kemampuan bahasa dan berbahasa secara umum. Jadi sudah masuk ranah akademik pendidikan, 4 maharu terlampaui sampai kepada performa berbahasa begitu. Performa berbahasa lisan ataupun performa berbahasa tulis gitu. Jadi cakap menggunakan bahasa lisan ataupun bahasa tulis. Yang ketiga adalah tes kemampuan bahasa. Ini isti'dad lughawi. Ini biasanya adalah untuk tes apa ya? Tes klasifikasi ya, mapping ya, mapping. Jadi biasanya di perguruan tinggi Islam khususnya ya. Jadi ada beberapa persyaratan ketika mau mengikuti perkuliahan di situ harus dites dulu bahasanya. Arab ataupun Inggris begitu, dites. Kemudian diukur terus dinilai. Jadi idealnya misalkan sebagai contoh, idealnya sebelum mengikuti perkuliahan mahasiswa itu harus standarnya sekian dulu harus sudah terpenuhi. Gitu ya. Kalau nggak terpenuhi, kemudian perguruan tinggi mengadakan semacam program intensif bahasa, program intensif bahasa Arab Inggris. Untuk apa? Standarisasi kemampuan berbahasa. Untuk standarisasi kemampuan bahasa. Ini yang sudah dilakukan ya di UIN Surabaya misalkan. Itu ada istilah standarisasi, program untuk standarisasi sebelum mahasiswa itu masuk kepada jenjang perkuliahan. Di UIN Malang ada sampai setahun di karantina, di Mahat. Arab Inggris digembleng. Itu sebagai upaya untuk standarisasi. Sebelum mahasiswa masuk perkuliahan untuk menguasai bahasa Arab Inggris yang lebih tinggi lagi. Itu ada seperti itu. Jadi ada tes kemampuan bahasa ya. Ada namanya ikhtibar ya, ikhtibar qabul ya. Jadi tes untuk diterima di perguruan tinggi. Tapi ada yang juga untuk apa namanya? Untuk mengetahui saja, untuk dipetakan. Oh ini yang kemampuannya rendah, menengah, tinggi. Jadi ada klasifikasi kelas ketika sudah ada upaya program intensif bahasa ya untuk upaya standarisasi kemampuan mahasiswa dasar ya sebelum mengikuti perkuliahan selanjutnya ini. Ini ada 3 ini. Jadi kalau yang hasil belajar lebih kepada kurikulum, tes kemampuan bahasa lebih kepada performa berbahasa, di atasnya maharah sudah, di atasnya tujuan akademik, yang tes kemampuan bahasa ini untuk persiapan saja. Untuk persiapan agar mahasiswa mampu mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi tersebut. Makanya di kampus-kampus besar biasanya ada program intensif bahasa Arab ataupun Inggris dengan standar yang sudah ditentukan begitu. Makanya ada istilah standarisasi. Standarisasi kemampuan berbahasa melalui program intensif bahasa atau program kursus bahasa. Hampir semua perguruan tinggi itu ada yang negeri-negeri, tapi yang UNISNU belum. Masih dalam tahap-tahap tertentu ya. Setelah berjenjang nanti akan diusahakan begitu. Selanjutnya adalah tujuannya. Kira-kira ini ya. Tujuannya yang pertama adalah ini ya. Ini ada kalanya memang pedoman standarisasi lulusan program bahasa Arab. Ini yang khusus ada kampus-kampus yang memiliki prodi bahasa Arab. Ya, harus ketika sudah mau lulus harus tes begitu. Biar standar. Jadi kualifikasi kemampuannya harus standar. Yang ditetapkan oleh kurikulum yang berkembang di situ, yang ditetapkan oleh prodi begitu. Yang kedua adalah apa? Peningkatan kualitas kemampuan ya. Penguasaan bahasa Arab. Ini salah tulis ya. Penguasaan bahasa Arab. Kalau sudah penguasaan bahasa Arab ini bisa karena kerja bisa ataupun yang mau
kuliah di Timur Tengah kan harus ada standar-standarnya begitu. Kalau di Timur Tengah itu harus menguasai bahasa Arab begitu. Ini sebagai contoh saja pengalaman yang mahasiswa yang saya contohkan satu yang di sini di Jepara itu. Jadi saya ambil ya contohnya ya. Misalkan ya di Pondok Modern Al Burus Ngabul itu kan punya program setiap tahun harus mengirim mahasiswa S1 di sana. Ketika sudah direkomendasi dari pihak pesantren, kemudian di sana kok bahasanya tidak memenuhi, itu yang harus dikarantina sampai 2 semester, 3 semester untuk penguasaan bahasa begitu. Bahasa Arabnya harus kuat begitu. Baru mengikuti perkuliahan mata kuliah syariah ataupun yang lainnya di Rusa Islamiyah begitu. Nah, jadi ikut pelatihan selama setahun, kemudian dites ya, ada tes untuk harus bisa mengikuti perkuliahan yang ada di sana begitu. Jadi ada kalanya memang ada tujuan pendidikan, ada tujuan lagi untuk bekerja misalkan atau ingin cari pengalaman di Timur Tengah atau seterusnya itu memang kadang-kadang perlu seperti ini ya, perlu. Atau kadang-kadang ada orang yang coba-coba aku coba sementara ikut tes ya tidak apa-apa, tidak masalah itu. Sah-sah saja itu ya. Karena sebagai kemampuan untuk ingin tahu saya tuh ini belajar bahasa tuh aku sampai di mana sih begitu. Nah, sampai di mana sih kemampuan saya kan begitu. Nah, kadang-kadang perlu dites awake dhewe begitu ya. Nah, itu tujuannya. Kemudian yang selanjutnya adalah role model ya. Itu sudah. Nah, role model ya, role model ini. Role model tes kemampuan bahasa Arab. Ini ada apa lagi? American Council on the Teaching Foreign Language. Jadi seseorang bisa melakukan dengan bahasa untuk keterampilan berbicara, menulis, menyimak, dan membaca pada situasi nyata dalam konteks tanpa persiapan dan spontan. Nah, ini berarti sudah kepada tadi yang saya sampaikan, lebih kepada performa berbahasa. Nah, performa berbahasa. Jadi kalau teori Delhames itu ya, kalau Delhames itu sama satunya lagi siapa saya lupa itu. Delhames itu memang ada istilah performa berbahasa. Jadi performa berbahasa itu nanti muncul kreatif berbahasa, kemudian improvisasi berbahasa dan spontanitas berbahasa. Ini kepada ranah syafahian yaitu berbicara sama menulis gitu. Ini. Iso ngomong, iso nulis. Maksudnya nulis ya menyampaikan opini, menulis makalah, menulis tulis ilmiah menggunakan bahasa Arab begitu. Arab ataupun bahasa Inggris. Sudah lihe. Ini lebih kepada ranah performer bahasa ini. Ini American Council on the Teaching Foreign Language. Ini dari Amerika ya konsepnya begitu. Kemudian Arabic Language Proficiency Test. Nah, saya dulu pernah ingat ya ada tes English Proficiency ya itu dulu tahu saya itu dulu saya pernah tes bahasa Inggris ketika saya mengurus NIDN ya English Proficiency. Saya tesnya di UNES ketika itu ya UNES Semarang itu ya UNES itu memang ada untuk proficiency test itu ada. Ini menggunakan ALPT ya Arabic Language Proficiency Test nah, begitu. Kursus persiapan ujian kecakapan bahasa Arab. Ini bisa jadi diperuntukkan oleh calon-calon guru-guru bahasa Arab atau trainer bahasa Arab sebelum dia bekerja di suatu lembaga atau di sebuah lembaga pendidikan yang lain. Bisa saja terjadi seperti itu. Karena di bahasa Inggris sudah ada, English Proficiency ada. Jadi Test of English Proficiency, TEP ya, TEP, Test of English Proficiency. Itu kalau mau mengajukan Serdos atau NIDN itu pakai itu dulu saya itu proficiency test begitu. Nah, lebih kepada standar untuk sebagai profesi begitu. Kemudian yang ketiga adalah TELC, the European Language Certificates. Jadi lembaga sertifikasi bahasa yang menyediakan ujian sertifikasi bahasa dan sertifikatnya. Memang dia diakui dunia ya. Ini jelas yang bahasa Inggris ini jelas. Bahasa Inggris ataupun bahasa Arab insya Allah ada ya. Yang kedua adalah CEFR ya,
Common European Framework of Reference for Language. Standar yang diakui secara internasional untuk menggambarkan kecakapan berbahasa. Ini saya mau tanya kepada Dr. Yusa ini. Yang TOEIC masih di mana saat ini? Yang TOEIC itu? Yang TOEIC. TOEIC itu untuk kepentingan kesiapan kerja. Berarti masuk ini ya LPT ya? Ya. Jadi itu kan TOEIC itu Test of English for International Communication. Jadi untuk komunikasi di dunia kerja kalau perusahaannya terdiri dari berbagai bangsa. Kebetulan ini teman saya yang di S3 memang sedang meneliti di berbagai lembaga bahasa di Indonesia ya, di beberapa UIN di Indonesia. Jadi ke beberapa informasi dari beliau bahwa memang bahasa Arab sebenarnya sudah masuk sini sebenarnya. CEFR ini. Gimana Prof. Dokter ini bacanya Common European Common European Framework of Reference of Foreign Language. Nah, jadi bahasa Arab yang dikembangkan ya, tes bahasa yang dikembangkan di Indonesia di perguruan tinggi Islam negeri itu sudah menggunakan ini CEFR ini sebenarnya. Jadi misalkan ada tes sehingga diakui di dunia sana. Misalkan ada mahasiswa dari sini ya mau kuliah di Jeddah, di Kairo itu memang ada. Jadi menggunakan pendekatan ini, apa namanya yang CEFR ini. Jadi memang diakui. Begitu perguruan tinggi yang sudah ditunjuk oleh negara, istilahnya ada istilah given saat. Jadi ada istilah given. Jadi Kemenak khususnya ya atau lembaga atau apa namanya Kemenak ataupun Diknas itu ya itu kan kadang sudah menunjuk beberapa perguruan tinggi yang di situ memang memiliki lembaga tes bahasa begitu. Kalau dalam konteksnya perguruan tinggi Islam itu kan UIN Semarang, kemudian UIN Jogja, Surabaya, kemudian UIN Malang sama di luar Jawa satu itu kan sudah ditunjuk oleh Kemenak. Istilah itu memang given ya, istilah given memang diberi otoritas begitu. Artinya apa? Ketika ada beberapa mahasiswa yang dapat beasiswa S1, S2, S3 ya, yang mau kuliah di Kairo, Mesir atau dimanapun di benua Arab itu sudah diakui begitu. Standar yang diakui secara internasional untuk menggambarkan kecakapan berbahasa. Jadi setahu saya beberapa perguruan tinggi Islam di Indonesia ya, UIN ya itu sudah menggunakan pendekatan ini saat CEFR ini, ya, CEFR ini sudah menggunakan pendekatan ini, sudah menggunakan model ini begitu. Nah, menggunakan model CEFR ini. Ini beberapa role model ya tes kemampuan bahasa Arab begitu. Saya tidak tahu di lembaga lain apakah menggunakan ini American Council, apakah proficiency, apakah European Language Certificate. Makanya kadang-kadang kita perlu mengidentifikasi seperti TOEIC, kemudian ITP ya, kemudian IELT ya. IELT itu masuk di bagian mana ini? Kita kadang-kadang perlu mengidentifikasi. Oh, TOEIC masuk sini misalkan ya. Kemudian ITP masuk yang mana gitu ya. Kemudian satunya lagi tadi apa? IELT masuk Maya itu perlu kadang-kadang kita perlu identifikasi begitu. Tapi untuk sementara ini yang informasi yang sudah saya dapatkan, kebetulan teman saya S3 disertasi meneliti beberapa lembaga bahasa yang mengerjakan tes berbahasa Arab ya. Sudah menggunakan ini CEFR ini ya bahasa Arab ya. Standar yang diakui oleh internasional ini sudah menggunakan Common European Framework of Reference for Language, menggunakan ini saat CFR begitu. Harapannya begitu. Saya juga kadang-kadang Dr. Yusa ya, kadang-kadang saya juga kadang-kadang bermimpi ini. Ya, kadang bermimpi begini, ngimpinya begini. Ya bisa jadi nanti Unisnu menjadi ditunjuk ya oleh Kopertes ya begitu. Dikasih given ya. Iya. Saya punya obsesi seperti itu sama Bu April. Jadi diberi given oleh Kopertes, misalkan dosen yang mau sertifikasi, misalnya untuk sertifikasi untuk ngurus NIDN bisa ujian di Unisnu misalkan itu, atau yang bisa menaungi beberapa perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah misalkan itu harapan saya begitu, Dokter. Kedepannya begitu. Nah, makanya untuk awal-awal ini kita fikirkan dulu
instrumen tes TOEFL-nya, ya nanti harapannya nanti bisa kita ajukan. Dia memang bahasanya memang kita mengajukan ikhtiar ya, mengajukan ke Kopertais nanti biar di visitasi kelayakannya. Nah, bisa jadi nanti Unisu menjadi tempat ya tesnya dosen-dosen swasta se-Jawa Tengah misalkan ya kan gitu. Semoga saja seperti itu. Ini mohon dukungannya dari Dr. Mukhlas Yusak untuk bisa memberikan support ya biar Unisnu ini menjadi OPT bahasa Unisnu bisa menjadi lebih maju lagi, maju dan maju begitu. Termasuk ini ya di samping saya ini ya, ini Ustaz Naharin ya yang senantiasa menemani saya untuk menyusun ya ini Ustaz Naharin ya yang senantiasa membantu saya untuk nyusun instrumen TOEFL-nya begitu. Ini Ustaz Naharin ya, Ustaz Naharin ya, alumni UIN Malang ya. Begitu. Ya begitu. Ini role model ya. Ini simpulan sementara. Jadi beberapa tes bahasa Arab di Indonesia di PTKIN khususnya itu sudah menggunakan ini role modelnya ini CFR ini ya, CEFR. Jadi misalkan ya sertifikatnya UIN Malang itu diakui di Kairo diakui saat mau kuliah di Kairo, di Al Azhar itu di Jeddah, di Arab Saudi diakui di kampus Jamiah Malik Saud itu diakui ya UIN Malang itu sudah menggunakan ini CFR ini. Pendekatnya sudah menggunakan role model yang CFR ini yang di UIN Malang ya. Saya contohnya di UIN Malang. Harapan juga gitu nanti Unisnu bisa masuk di sini nanti ya. Tidak sekedar profesiensi, tidak sekedar ini yang American Council ya, tapi lebih ke ini aja lah yang CFR aja. Harapannya seperti itu, Dr. Mukhlas ya. Dianggap mimpi tidak apa-apa lah, mimpi ya, dulu tidak apa-apa. Mimpi besar, penting. Iya, insyaallah. Nah, ini role model ya, ini role modelnya seperti ini. Kan dari sini kita bisa mengetahui. Misalkan lembaga kursus PARE, kita kira menggunakan model yang mana yang PARE ini. Nah, kalau PARE mungkin yang pakai ini ya, mungkin yang profesiensi tadi ya, ke dunia kerja saja. Kalau yang PARE misalkan ya. Yang gontor juga sama, mungkin lebih kepada profesiensi kemungkinan ya. Nah, makanya ini saya klasifikasikan ya, model-model yang dikembangkan dan ini nanti berimplikasi kepada bentuk-bentuk soalnya saat. Nah, ini jadi menggunakan CFR ini gimana nanti format soalnya bagaimana? Nah, ada standarnya seperti ini begitu. Coba selanjutnya. Nah, ini saat ini. Ini beberapa PTKIN penyelenggara ya. Ini Unisnu tak taruh di tengah saat ini. Nah, mesti warning ini. Meskipun swasta ini. Ini saya kasih logo yang paling besar saat. Ini harapannya begitu. Biar nanti mendapat given ya, minimal dari Kopertais. Enggak dari Kemang enggak apa-apa, dari Kopertais sudah beruntung ya. Iya, dari Kopertais sudah beruntung ya. Yang pertama dari Jakarta ya. Jadi menggunakan kata PBT sudah. Ini TOEFL Al-Ikhtibar Al-Arabiyah li Ad-Dirasat Al-Islamiyah Al-Ajanib. Ini PBT ya, masih masih berbasis kertas ini. Tapi sudah HKI ini, sudah HKI. Kemudian Ikhtibar Al-Lugha Al-Arabiyah Al-Mi'yari ILA ya, ini dari UIN Malang, sudah HKI. Ya, sudah HKI sudah HKI. Kemudian CETA ya, CETA ini Center of Excellence in Teaching and Testing of Arabic ini Surabaya. Sudah pakai IBT ya, sudah menggunakan internet, sudah maju. UIN Kalijaga IKLA ya, namanya IKLA, Ikhtibar Kafa'ah Lugha Al-Arabiyah. Ini masih PBT. Nah, untuk Unisnu ini sudah CBT Ikmal ya, saya menggunakan kata Ikmal. Ikhtibar Kafa'ah Lugha Al-Arabiyah lil Jami. Jadi kata ikmal kan penyempurnaan saat akmala yukmilu ikmal, terus menyempurnakan diri ya, terus menyempurnakan diri. Ya, ini yang saya ambil seperti itu falsafah nama itu saat. Jadi ada ilah, saya menggunakan kata ikmal saja saya. Ini silakan sebelum saya HKI-kan, ini rencana bulan ini mau di HKI-kan saja. Ini mungkin ada masukan dari Dr. Mukhlas ya. Kira-kira pakai ikmal pas nopo boten. Pas sekali ikmal. Jadi ikhtibar yo kafaah. Kafaah kurang satu nih, M-nya maharoh ini harusnya. Maharoh. Ikhtibar kafaah maharoh al-lugha al-arabiyah lil jami, untuk semuanya. Sing umum,
akademisi, peneliti, pokoknya kami melayani semuanya. Lil Maka jami'. kami menggunakan ikmal. Secara mana falsafah bahasa kan ikmal, proses untuk menyempurnakan terus Iya. gitu ya, biar menjadi lebih baik begitu. Ini mungkin monggo bisa ditermati nama UPT bahasa kita yang bahasa Arabnya ini mungkin ada usul yang akan kami terima sebelum ada proses untuk HKI. Ini sudah saya usahakan, saya, Bu April sama Bu Nina, Bu Azah akan segera nih, juga ini nanti masuk juga tim, Ustaz Nahari ini juga nanti akan masuk tim di proses HKI untuk tes bahasa Arab yaitu ikmal ya, ikhtibar kafaah maharo al-lugha al-arabiyil jami ini begitu. Harapannya begitu. Untuk target kedepannya 5 tahun ke depan nih mah kalau bisa sudah ditunjuk oleh Kopertes dapat given untuk menjadi pusat tes bahasa menaungi kampus-kampus swasta yang ada di Jawa Tengah. Itu obsesinya, Dokter. Semoga nanti kalau Allah mengijabi, insya Allah nanti akan mudah semuanya begitu. Ini beberapa perguruan tinggi ya. Jadi saya Jakarta, Malang, kemudian Surabaya, Kalijagan. Ini di tengah-tengah ya, menjadi simbol ya, simbol yang bisa menyatukan semuanya begitu. Tengah-tengah dan paling besar. Insya Allah. Ikmal ya ini. Kita menggunakan ikmal saat ya. Ikmal. Jamil. Ya. Ikhtibar, kafaah, wa mahara, al-lugha al-arabiyah lil jami'. Semuanya. Soalnya nanti kami akan mendesain ya untuk tes MI nanti akan kami buatkan ya. MI, Sanawi, Aliyah sampai pasca sarjana. Soalnya akan kami buat saat. Jadi melayani. Kami akan sosialisasi ke madrasah ibtidaiyah. Nanti berarti berbasis kurikulum nanti tes-tes apa instrumennya nanti. Mulai dari MI, Sanawiyah, Aliyah, kemudian mahasiswa S1 sampai pasca sarjana. Yang pasca sarjana sudah ada saat tapi masih PBT saat. Belum menggunakan IBT. Belum. Oke. Baru menggunakan kertas yang pasca sarjana, ngoten. Untuk yang sarjana S1 Pak insya Allah saat ini minggu kedua bulan Oktober ini akan saya usahakan ya. Jadi semester 7 yang prodi PAI kebetulan pengampu bahasa Arabnya ini saya instruksikan untuk itu semuanya insya Allah. Setelah acara ini Pak insya Allah nanti semester 7 prodi PAI akan ikut semua tes TOEFL. Menyusul nanti syariah. Iya insya Allah. Ini kami memulai secara pribadi secara pribadi artinya kami izin dengan Pak Dekan dengan dasar logika dasarnya adalah saya sebagai guru mapel dosen mapel bahasa Arab saya berhak untuk menginstruksikan ya mahasiswa saya untuk ikut TOEFL. Orang bahasa itu mengawali. Insya Allah setelah PAI nanti akan kami merambah ke fakultas keagamaan yang lainnya ya. Begitu Insya Allah ngoten Dokter Mukhlas minta doa restunya ya nanti biar berjalan dengan lancar gitu ya. Selanjutnya, ini untuk UNISNU ya akan kami sedikit sampaikan untuk UNISNU ini ya di Ikmal ya. Masih salah aja. Ikmal ya, bukan Ikmal ya. Ikmal ya. Ikmal ini ada satu tes mendengarkan 30 soal. Kemudian membaca reading itu 50. Kemudian menulis ya. Menulis itu 50 soal. Jadi skornya ini ada 4 tingkatan ya, ada 400 kurang 50 pemula ini ya. Jadi kalau yang mahasiswa S1 bisa di bawah 400 tidak apa-apa saja ya begitu. Iya. Kalau 450 ini tidak apa-apa lah untuk yang setelah lulus misalnya itu tidak apa-apa atau sudah menjadi guru tidak apa-apa. Kemudian sampai 520 menengah lanjutan, yang terakhir sampai 630 sudah advanced ya, sudah. Kalau di UIN Malang itu maksimal 620 kayaknya ya. 600 ya 30-an. Karena yang di S3 itu sebelum ujian terbuka biasanya itu diminta tes minimal 500 yang untuk S3. Begitu. Yang S1 sekitar 300-an lah, 350 begitu. Yang S1-nya begitu. Lah untuk sementara ini yang di UNISNU, insya Allah yang penting tes dulu saat ya. Yang penting tes dulu sambil nanti kita evaluasi, kita cross check dengan kurikulumnya. Nah, nanti baru kita tentukan skor minimal harus berapa kalau sudah diizini oleh pihak pimpinan begitu. Sementara ini kan
saya wajibkan bagi mahasiswa yang ikut mata kuliah bahasa Arab saya begitu. Jadi izin Pak Dekan dulu. Insya Allah nanti setelah fix baru kita audiensi dengan pimpinan supaya tes TOEFL ini menjadi prasyarat ya untuk ujian munakosah begitu. Harapannya begitu, Ustaz. Nah, ya, saya sedikit mengomentari itu jumlah tes ya. Kalau boleh. Untuk keterampilan menulis itu sebenarnya adalah keterampilan yang paling sulit ya. Jadi mungkin ada baiknya dibedakan antara struktur ya. Oh gitu ya. Ya dengan dan nanti keterampilan menulisnya harus sebaiknya lebih kecil dari misalnya tes keterampilan mendengarkan. Jadi nanti ada 4 komponen. Mendengarkan, membaca, kemudian menulis, struktur ya? bahasa, dan ini dengan kosakata juga. Struktur bahasa dan kosakata, baru kemudian keterampilan menulis. Jadi mufrodat sama nahwi, kemudian tes keterampilan menulisnya sedikit aja, mungkin 20 ya, dan lebih kecil karena ini keterampilan yang paling sulit sebenarnya menulis. Bisa 30-20 saja ya. Keterampilan menulisnya 20, kosakata sama struktur 30 Insya Allah akan. Atau kalau perlu menulisnya 10 juga enggak masalah. Oh gitu, Ustaz. Monggo. Nanti selanjutnya akan kami ramu lagi, Ustaz. Terima kasih untuk masukannya. Akan segera kami tidak lanjuti. Nah ini ya, komponen tes ya. Ini ada fahmul masmu', kemudian tarakib wal mufradat, fahmul makro, kitabah, dan kalam ini. Jadi pemahaman makna, topik, penalaran, kemudian tarakib mufradat. Benar saat tadi ada tambahan mufradat ya, belum tercantum di ikmal ya. Harusnya sudah ini tarakib wal mufradat ya ini ya. Harusnya sudah ada, harusnya ada nih. Identifikasi dan analisis penggunaan kata, ungkapan, dan struktur dalam sebuah kalimat. Tadi berarti yang ikmal belum tercover ya. Fahmul makro sudah jelas ya, pemahaman topik ya, tapi yang dibaca kalau masuk kan didengarkan. Kitabah dan kalam, mengungkapkan ide atau gagasan melalui tulisan dan lisan. Ini komponen tes. Yang di atas ini IMKA ya, IMKA. Itu fahmul masuk 30, makro 30. Kalam kitabah 20, kemudian tarakib ya, mufrodat ya ini 20, yes 20. Yang IMKA ya, IMKA misalnya ini Semarang kayaknya. IMKA Semarang. Iya, Semarang. Ya, TOEFL ini fahmul masmu'nya 50, TR apa berarti? Tarakib mufrodat 40, fahmul makronya 60, enggak ada kitabahnya ini ya. Ila dari UIN Malang ini berarti fahmul masmu' 40, tarakib model 50, fahmul makronya 50, 140. Ikla, tadi mana Ikla ya? Jogja itu fahmul masmu'nya 40, tarakib 50, fahmul makronya 60. Berarti 150, banyak sekali. UIN itu baru 130 karena ini pertimbangan masih awal-awal jadi idealnya kan 141, 140 yang sama di UIN di UIN Malang. Sementara di Unisuni kami hanya 130 saja. Padahal iklannya sudah 150. Nah, makanya kemarin pertimbangan kami adalah kami baru awal-awal itu, Nanti insya Allah setiap satu semester akan kami update instrumen tesnya cover baru tarik saja yang di Unisnu, kemudian fahmul makro sama kitabah dan kalam. Insya Allah akan segera kami klasifikasikan ya, mana yang kategori mufrodat, mana kategori tarakib. Ya terima kasih Dr. Muklas ya sudah memberikan ini ya ini isi komponen tes ya isinya ya. Ini ya, jadi memang tadi sudah disampaikan ini sama ya, sama ini. Ini yang versi versi Unisnu saat. Jadi memang menggunakan domir, mabni maklum, ini yang versi Unisnu ini begitu. Ya, kami belum berbasis video saat masih tag biasa. Tapi kalau di UIN Malang sudah tes, sudah ada variasi saat. Jadi ada video, kemudian bawahnya ada tulisan yang berjalan. Nanti
baru membuat soalnya begitu. Jadi memang diambil dari beberapa video yang diambil dari Al Jazeera begitu. Ada variasi soal tapi berbasis video atau YouTube. Itu memang sudah dikembangkan di UIN Malang ya begitu. Nanti kami bertahap dulu karena lihat tulisannya cepat saat kalau tidak menguasai bahasa memang jawabannya mungkin banyak yang salah karena sulit sekali ya. Bahasa sudah bahasa muasirah ya, bahasa kontemporer yang pakai sekarang ini. Insya Allah bertahap akan kami improvisasi dan akan kami variasi soal-soal yang berbasis video ataupun YouTube begitu. Oke, selanjutnya untuk contoh soal nggak usah aja. Kalau ingin tahu segera daftar saja ke Unisnu. Nanti biar tahu. Saya daftar nanti. Iya, yang penting sudah ada ini ya, komponen tes sudah saya sampaikan yang terkait dengan komponen tadi ya. Komponen tes ini sudah jelas. Ada 4 ya, Fambul Masmu, kemudian Tarokib, Fambul Makro sama Kitabah dan Kalam. Untuk kalamnya belum, karena kalamnya memang penilaiannya belum bisa objektif ya, karena kalam masih diukur subjektivitas dari seorang penguji begitu. Oke. Ini format soalnya nanti nyusul ya. Scoring ya. Nah, TOEFL PBT ya. Nah, minimal 217, maksimal 677 ya, lulus. IMKA berapa ini? Ya, ini hampir sama ya. Rata-rata ini saat merujuk ke scoring TOEFL saat. Jadi scoring TOEFL-nya disamakan dengan TOEFL saat. Minimal 217, maksimal 677. Tapi seingat saya, setahu saya di UIN Malang cuma skor maksimal cuma 600 berapa, enggak sampai 700. 670 kayaknya atau 630 ya. Untuk dipersamakan dengan TOEFL ya untuk PBT itu. Biayanya ini biaya. IMKA Semarang ya, IMKA ya. Ya, 150 untuk S1, 225 untuk pasca sarjana. Ya. Nek TOEFL itu ya memang 75 ya standarnya, intern ya. Yang ekstern 100. ILA di UIN Malang 100 S1 begitu. Tapi kalau orang dalam cuma 81 gitu. Iya, 100 pakai sarjana 125, tapi kalau mahasiswa studi cuma 100 begitu. Kalau umum 150 begitu. Cita, Jogja apa ya? Cita ya. Jogja apa? Surabaya ya, Cita ya. Jogja ya. Jadi rata-rata sekitar saja 75 sampai 150 lah maksimal lah begitu. Nah, tapi kalau Unisnu ini masih awal-awal ya kita promosi aja saat. Kita promosi saja lah. Ya mungkin menggunakan bahasa standar ya, tetapi nanti kan tetap ada istilah cashback. Begitu. Menggunakan standar tapi nanti ada cashback-nya ya untuk meringankan mahasiswa begitu. Tapi kita menggunakan cashback itu aja lah begitu. Hanya menggunakan standar tapi prakteknya menggunakan tadi cashback itu ya. Jadi di bawah gitu. Ya sekitar inilah 60-an lah ya ini untuk iklan ya, sama yang di mana iklan tadi? Jogja ya. Jogja mungkin akan sama dengan Jogja ya. Ini ya 60-an sampai 70-an lah nanti begitu. Levelnya ini di IMKA ya, di Semarang sarjana pasca sarjana umum, ILA ini di